Kenapa nggak dibawa prakteknya? Hah? Oh, kamu udah dinilai? Oh, nggak apa-apa yang belum dinilai dan nggak bawa. Ya udah, kalau minggu lalu kita udah praktek, hari ini kita masuk materi terakhir sebelum UTS, yaitu materi kerajinan bahan keras buatan. Gue dikeluarin dulu bukunya. Saya absen dulu ya. Yang dipanggil namanya Adistia, Aisyah, Aldi. Hadir. Minggu lalu kita udah belajar tentang kerajinan bahan keras. Contoh kerajinan bahan keras alam ada apa aja? Bambu, kayu, rotan, kayu. Merupakan sebuah produk kerajinan yang terbuat dari bahan buatan, namun sifat fisiknya tetap kuat. Biasanya bahan kerajinan bahan keras buatan melewati proses kimia atau pemanasan. Yang tahu nggak proses kimia itu kayak gimana? Itu adalah perubahan sebuah zat. Perubahannya itu mulai dari bentuknya, warnanya, dan itu akan menciptakan suatu zat baru. Revan, kenapa Revan? Kenapa kamu malu, ada kamera? Jadi itu perubahan kimia itu adalah perubahan suatu zat, entah itu bentuknya, warnanya, aromanya, dan itu menghasilkan zat baru. Ada yang tahu contoh perubahan kimia? Contohnya itu kayu yang mengalami pelapukan, besi yang mengalami karat. Ya. Itu kayak kalau nggak diperhatikan biasa logam itu ntar dia bisa gampang karat atau warnanya pudar atau bentuknya udah nggak warnanya juga nggak sesuai lagi. Nah, makanya itu harus diperhatikan kalau terlalu sering kena sinar matahari atau terlalu sering kena air. Harus bisa bedain mana kalau ada contoh teknik ini termasuk lukis atau cutting. Bener kan termasuk teknik lukis atau cutting? Lukis ya. Kalau yang ini jadi kan harus tahu nih bedanya. Kalau misalnya teknik nih, kenapa ini teknik lukis kaca? Karena ini kan dalam satu kaca nih. Nah, ini tuh dia digambar dulu nih, gambar polanya. Dan kalau kalian lihat di sini yang nih, baik lukis kaca maupun kaca patri terdapat garis luar yang dibuat dengan warna yang tegas seperti hitam, emas, dan perak. Nah, nih garis luarnya nih kayak untuk mempertegas gambar. Nah, jadi ini tuh dilukis gitu, di sini dilukis buat lurus biasanya, baru diwarnain. Nah, kalau patri itu istilah. Nih, contohnya kalau misalnya kalian lihat, ini kan kayak ada potongan-potongan nih, banyak banget nih pola-polanya kan, kelihatan nggak? Nah, jadi di sini kalau misalnya kalian lihat, ini tuh menggunakan teknik patri karena pada bagian-bagian potong-potongannya itu disambungin. Kerajinan logam tuh yang pertama ada teknik bakar atau pemanasan, yang kedua tempat. Nah, kalau teknik bakar atau pemanasan itu dia metode pembuatan suatu benda kerja dengan cara mencairkan logam. Nah, jadi kalau teknik bakar itu yang tadi saya bilang ada ngelewatin yang namanya proses pemanasan. Jadi si logamnya itu dibuat dulu nih jadi cair. Kalau misalnya logamnya udah cair, nah selanjutnya dicetak sesuai dengan keinginan. Misalnya mau bikin sendok pakai alat cetakan sendok, atau kalian mau buat koin, nah itu ada cetakannya atau dibentuk, atau misalnya mau buat topeng, pajangan topeng, nah itu juga bisa ada alat cetakannya. Terus kalau misalnya itu ntar masuk ke proses pendinginan. Terus yang kedua itu tempat. Nah, sebenarnya tempat itu sama, dia awalnya proses pemanasan dulu nih, dipanasin, dicairin logamnya. Nah, ntar kalau misalnya dia udah setengah kering, setengah jadi, itu biasanya ngalamin yang namanya kayak di tempat-tempat itu, kayak di pukul-pukul, ntar ada alat khususnya supaya menghasilkan struktur yang diinginkan atau tekstur yang diinginkan sesuai kebutuhan. Kerjain sendiri-sendiri.
daripada lihat buku masih diskusi. Ah nih, aku yang paling awal. Masih salah. Gitu deh. Ayolah, iya mama. Pulang nih. Buatan gon. Mana mana Pak itu? Yang mana? Apa? PTS 40 soal, isi-isinya udah saya kasih ke Najwa. Nanti Najwa minta tolong, bisa kirim belum sih? Oh belum ya? Jadi nanti saya kirim ke Najwa, nanti minta tolong kirim ke teman-temannya. Dan buat yang belum kumpulin prakteknya besok. Dan jangan cuma ditaruh asal di atas meja, harus kasih ke saya karena ruangan bawah itu mau dipakai buat panitia PTS. Jadi kalau misalnya kalian asal taruh, saya nggak tanggung jawab kalau hilang atau diambil ya. Jadi kalau mau nilai langsung ke saya. Kalau misalnya saya nggak ada di ruang situ, saya pindah ke BK. Tapi kalian cek dulu di bawah besok. Kalau ada itu saya udah pindah. Tuhan kita. Paham?